Halo teman-teman traders, ketemu lagi dengan Mat Trader di sini. Di video kali ini saya mau sharing atau mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman follower dari Instagram kita, Mat Trader. Jangan lupa untuk follow ya. Kemarin itu sempat saya membuat Q&A dan ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan menggunakan teks gitu ya. Karena sometimes kalau kita jawab pertanyaan itu kan kadang-kadang harus langsung ditunjukin gitu. Kalau nggak ditunjukin kan mungkin bisa salah pengertian gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara melakukan analisa multi time frame ya. Jadi kalau analisa itu sebetulnya kita nggak bisa terpatok kepada satu time frame aja. Jadi harus kita bisa mengcombine atau melakukan analisa multi time frame ya, supaya kita bisa dapat best entry gitu. Nah, biasanya kita punya clue itu untuk menentukan tren, kita gunakan time frame H4 ke atas. Itu untuk mendapatkan konfirmasi arah atau tren ya. Kemudian kalau untuk kita entry, kita gunakan time frame H4 ke bawah untuk dapat best entry ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya itu balik lagi sering saya sampaikan di Instagram bahwa yang namanya teknik entry itu balik lagi ke trading style gitu ya. Selain trading style itu depend on kepada risk profile masing-masing trader yang tentunya beda-beda gitu. Kalau follower kita atau member kita sih biasanya ngejudge bahwa saya itu tipe trader yang memang agresif ya. Jadi kalau saya dapat konfirmasi ya udah saya entry aja, saya nggak perlu nunggu untuk best entry gitu. Nah, best entry itu saya biasanya posisikan untuk dengan menggunakan limit gitu ya. Ya, oke, saya mau kasih tunjuk gimana caranya kita buat analisa dengan menggunakan multi time frame gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kemarin itu kan kasusnya gini, Mak, gimana sih caranya untuk kita dapat konfirmasi kapan waktu yang tepat untuk entry? Karena biasanya saya itu kalau lihat H4 itu lagi bullish, tapi lihat H1 M30 itu lagi bearish. Nah, ketika 2 atau 3 time frame ini bertolak belakang, itu biasanya suka jadi galau ya, mau ambil yang time frame kecil atau time frame besar. Nah, sebenarnya kalau lagi kontra kayak gitu, itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita dapat best entry gitu ya, selama arah yang kita baca di time frame H4 itu udah benar gitu ya. Syaratnya itu aja. Jadi contoh ini ya, saya kasih contoh di H4 gold ya, H4 gold. H4 gold ini kalau kita lihat sama-sama, dia kan udah terbentuk resisten kan? Ini udah terbentuk resisten dan supportnya yang mana? Supportnya yang di sini, oke? Dia candlestick yang ini yang biru, ini saya tunjuk. Candlestick yang biru ini dia udah break resisten ya. Walaupun demikian kita masih tetap perlu nunggu satu candlestick berikut yang sedang running ini untuk dia close-nya bullish gitu ya, supaya kita dapat konfirmasi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya mau agresif entry juga nggak apa-apa, langsung entry di situ. Nah, kalau udah tahu arahnya di H4, arahnya sekarang dia sudah membuat arah ke atas atau arah menjadi bullish. Walaupun memang fasenya sekarang masuk ke dalam kategori fase transisi. Jadi belum membuat dua swing gitu ya. Masih fasenya fase transisi. Nah, udah dapat arahnya nih, H4-nya udah ke atas. Maka kita buka time frame yang lebih kecil, M30 atau H1. Ini H1 ya, ini M30. Nah, kita perlu tandai dulu tadi kita dapat konfirmasi di candlestick mana. Ini ya candlesticknya yang saya kasih garis vertikal. Ini ya, teman-teman lihat sama-sama ya. Ini adalah candlestick yang berperan sebagai konfirmasi untuk dia bullish. Maka saya lihat M30-nya. Nah, candlestick tadi itu startnya di sini ya. Startnya di candlestick yang ini garis vertikalnya masih ada ya. Candlestick tadi startnya di sini ya. Startnya di sini, close-nya kalau kita lihat dia close-nya di sebelah sini. Jadi open-nya itu dia di area sini. Ini candlestick-nya bearish ya, yang saya tandai. Open-nya di sini, oke, close-nya di sini. Kebayang ya teman-teman ya, kalau kita lihat candlestick yang H4 tadi tuh ya, dua garis vertikal yang saya gambar di M30, ini garis 1, garis 2. Ketika saya buka di H4, itu gabung jadi satu. Jadi penunjukan untuk candlestick di time frame yang lebih kecilnya udah tepat. Nah, balik lagi ya, ketika dia close
H4-nya, close-nya bullish. Candlestick yang close-nya yang mana? Candlestick close-nya yang ini, yang terakhir. Nah, clue-nya adalah setelah candlestick-nya close, ya, buka M30, lalu kembali ke H4, ini H4-nya, ya, ini H4-nya, maka tarik Fibonacci di area candlestick tersebut, kita buka M30-nya. Kelihatan nggak kalau setelah close candlestick H4 tadi, dia sempat turun. M30-nya turun nih, lihat ya, udah ada. Tapi, kenapa di H4-nya confirm untuk bullish gitu? Ini kadang-kadang trader tuh galau. Di kondisi begini galau. Mau ambil apa? Ambilnya sell aja. Kenapa sell? Karena dia bikin double top nih gitu. Ini top yang pertama. Ini top yang pertama. Salah ya. Ini top yang pertama. Ini top yang kedua. Ini orang-orang pada sell di sini gitu. Padahal konfirmasinya memang masih running sih. Masih memungkinkan untuk dia buat false break di H4 ya, tapi kita kan untuk identifikasi awal belum bisa judge bahwa si candlestick ini bakal close di dalam ya, close balik bearish gitu untuk bikin false break. Sehingga justifikasi awal sih saya masih percaya bahwa gold ini akan balik bullish gitu. Nah, begitu jadi cara untuk identifikasi multi time frame ya. Teman-teman harus lihat dulu arah besarnya di H4. Kalau arahnya dia lagi bullish, maka cari posisi entry ketika M15 atau M30-nya dia sedang bearish gitu, supaya dapatnya nih, kalau tadi kita udah close candlestick ya di garis vertikal yang kedua, kita entry-nya setelah masuk candlestick bearish di M30. Berarti kalau kita tunggu M30-nya, ini kemungkinan entry kita di sini satu dan di sini, karena candlestick berikutnya kan bullish. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau cara analisa multi time frame itu sebetulnya kita supaya dapat best entry. Kalau kita adalah trader yang memang pegang posisinya itu harus searah dengan tren ya. Jadi mungkin teman-teman suka lihat di IG kalau saya kasih tulisan-tulisan gitu ya. Teman-teman suka lihat di IG, kita itu jangan lawan tren. Kenapa? Karena ya balik lagi, trading style saya itu swing. Kalau trading style saya swing, saya nggak mungkin lawan arah. Saya harus berenang sesuai dengan arah tren. Jadi kalau trennya lagi naik, saya nggak mungkin lawan gitu ya. Kalaupun saya lawan, saya sudah perhitungkan bahwa itu akan terjadi retrace yang cukup dalam gitu ya. Tapi ya itu nanti nextnya ya. Yang dibahas di video ini adalah bagaimana menggabungkan analisa multi time frame supaya kita bisa membuat justifikasi entry yang tepat gitu ya. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Teman-teman boleh kok DM ke Instagram kita. Nanti kalau misalnya ada yang bisa kita jawab lewat tulisan ya kita jawab. Tapi kalau misalnya perlu dijawab lewat video YouTube ya kita akan buat video. Tapi ya mungkin harus nunggu-nunggu waktu yang tepat gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share sama teman-teman traders yang lainnya supaya banyak teman-teman traders yang bisa ikut belajar bersama channel kita. Terima kasih.